Cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Masih cari-cari ya, itu. Semoga diberikan yang terbaik ya, doain Amin, ya. amin, amin. Rumah sakitnya itu dipilihin sama Pixinya sendiri atau emang kita Kalau- milih sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pixi TV, selamat datang di Gobahir, ngobrol bareng Himaya RM. Cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Di episode kali ini, Sobat Pixi TV semua akan ditemani oleh saya, Fahmi Detolo, dan tentu saja saya nggak akan sendiri di sini, Sobat Pixi TV. Di sini saya akan ditemani oleh Teh Imas. Halo Teh Imas, apa kabar? Halo Fahmi dan Sobat Pixi TV. Halo Teh Imas. Mungkin nih banyak teman-teman dari semua yang belum mengenal Teh Imas. Boleh nih Teh perkenalan diri dulu. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imas Yati Sulastri dari kelas DDT 4019. Di Hima IRM, saya diamanahi menjadi wakil ketua Hima untuk periode 2021 dan 2022. Oh, berarti Gitu. hampir udah mau lengser ya? Iya. Oh, mau lengser. Kapan tuh kira-kira lengsernya? Itu sertijabnya itu kapan sih? Insya Allah bulan Desember, mungkin akhir tahun Oh, ini. akhir tahun ini. Iya. Oke. Teh, akhir ini kesibukannya ngapain sih Teh? Kalau untuk kesibukan akhir ini ya ini nih acara podcast ini. Oke. Nah, soalnya ini tuh adalah acara yang diadakan di sela-sela libur semester kali ini. Oh, gitu. emang sekarang udah semester berapa Teh? Kalau aku baru beres semester 6 dan sekarang mau masuk ke semester 7. Oh, hampir PKL ya? Udah PKL ya? Insya Allah nanti akan PKL di bulan September. Oh, bentar lagi Ya. dong. Berapa ya? 2 bulan lagi ya? Ya, 2 bulan doakan lagi. ya. Oke, siap. Itu rencana mau PKL di mana tuh Teh? Pengennya sih di rumah sakit gitu, yang di sekitaran sini aja sih pengennya. Oh, gitu. emang Teh tinggal di Bandung, asli Bandung? Kalau untuk asli, saya asli Sumedang. Oh, asli Sumedang. Iya. Kenapa tuh nggak ngambil di RSUD Sumedang aja Teh? Ya nantilah dipikir-pikir dulu. Oh, emang itu dari Pixinya dipilihin atau Teteh yang milih sendiri? Iya, diutamakan rumah sakit yang bekerja sama dengan Pixi dulu gitu. Gitu. Kayaknya ya. Ada Tapi- juga yang itu sih kayaknya ada juga yang milih sendiri gitu. Oh, ada. Bisa Iya. milih sendiri kayak gitu. Iya, kayaknya. Cuma harus pakai pengantar dari kampus ya tetap. Kalau itu sih kurang tahu, soalnya belum ada pengarahan. Oh, belum ada PKL pengarahan. sih. Iya. Oke. Oh, gitu. Iya. Dengar-dengar nih Teh, katanya nih ya, ada yang bilang katanya Teteh tuh juara lomba tingkat nasional nih katanya. Waduh, itu bener nggak Teh? Ya, benar, Aduh, alhamdulillah. hebat banget tuh. Iya, juara 3. Oh, juara 3 Iya, gitu. iya. Boleh lah di-share nih gimana pengalamannya waktu ikut lomba tuh. Oke, kalau dari persiapan awalnya tuh pertamanya saya ditawari sama teman-teman, sama Ii, sama Kori gitu, karena mereka juga ikut lomba itu. Oke. Nah, mereka tuh ngasih tahu bahwa di UGM tuh ada lomba gitu. Lombanya itu kan dilaksanakannya secara online karena saat ini kan sedang pandemi. Oh gitu. iya betul, lagi Ya. pandemi. Ya, jadi waktu dulu tuh awal-awalnya tuh emang sempat ragu juga karena memang dengar kata UGM-nya juga aduh gimana ya gitu ya. Kampus yang besar Iya, kan ya itu Teh. kampus yang besar yang terkenal karena prestasinya juga gitu kan ya. Sempet kayak pesimis gitu. Terus dari situ teh coba lihat-lihat dulu di Instagram info-info lombanya, terus di websitenya juga. Nah setelah itu tuh yang selanjutnya aku nyari dulu teman-teman yang mau ikut lombanya, soalnya waktu dulu aku ikut lomba cerdas cermat atau MRBC atau Medical Record Brain Competition. Oh, sebelum lomba Ya. ini itu Teh. Ya Sebelum- itu lomba itu teh itu namanya Oh, itu Medical Record namanya. Brain Competition gitu. Oke. Nah di situ teh dari situ teh kan kita tuh butuh satu tim. Nah satu timnya itu terdiri dari 3 orang. Emang sempat susah juga sih nyari orang-orangnya juga karena emang waktu itu kan bulan Mei pelaksanaan lombanya. Jadi kan waktu itu pas banget setelah Lebaran gitu. Jadi Oke. banyak yang menolak juga. Oh, Dan iya. alhamdulillahnya waktu itu saya
dapat temen 2 orang lagi dari teman sekelas, namanya Anisha Nurul Fitriani sama yang satunya lagi Nala Kamilia, sama juga dari kelas DDT 4019 gitu. Nah setelah itu selanjutnya kita tuh bagi-bagi materi gitu buat belajarnya gitu, dari mulai mata kuliah MIK, coding yang kayak gitu, pokoknya kita tuh bagi-bagi lah pokoknya. Terus mereka juga sempat pesimis juga sih karena iya itu ya, UGM itu ya, karena UGM itu ya. Terus kita juga gak tahu lawannya tuh siapa aja. Nah setelah itu tuh kan ada simulasi lomba. Nah simulasi lombanya itu dilaksanakannya tanggal 30 April gitu. Nah tanggal 30 April itu dimana beberapa hari lagi itu kan lebaran gitu ya. Ya benar-benar yang kayak aduh ini gimana gitu. Soalnya waktu itu tanggal 30 April tuh kita tuh simulasinya beda-beda tempat gitu. Oh beda? Dari rumah masing-masing atau gimana? Iya, soalnya kan lewat Zoom. Oh gitu. Ya, jadi saya di rumah saya, Anisha di rumahnya, dan Nala juga di rumahnya gitu. Jadi kita tuh koordinasi tuh lewat WhatsApp gitu. Nah, waktu itu waktu simulasi ya deg-degan juga karena baru pertama kali. Di situ ngelihat teman-temannya tuh, ya Allah, ini mah kayaknya UGM semua merenya. Kayak aduh deg-degan banget ya pokoknya masih gitu. Nah seminggu setelahnya lagi di tanggal 7 Mei itu pelaksanaan lombanya. Nah pas dilihat kan sebelumnya itu kan dikasih dulu itunya pembagian kelompok. Nah pembagian kelompok itu jadi nanti tuh kan kita di Zoom meeting. Nah di Zoom meeting itu tuh kan dibagi-bagi jadi breakout Zoom gitu kan. Oh jadi tete misa-misa bertiga? Jadi bukan bertiga, tapi jadi satu breakout Zoom itu terdiri dari 3 kelompok. Oh 3 kelompok. Iya. Tapi teteh misah sama teman-teman teteh? Enggak, kan satu tim. Oh tetap satu tim itu di breakoutnya. Oh saya kira dimisahin sendiri-sendiri jadinya. Ya bukan gitu masuk. Nah kan setelah itu tuh alhamdulillah saya tuh di kode K6 itu dulu tuh sama teman-teman tuh di breakout room Zoom yang ketiga sama teman-teman. Pas awal-awal juga gimana bingung kan ya, jarang juga pakai Zoom gitu kan. Ya kayak gitu kan pokoknya. Nah setelah itu tuh masuklah ke itu, langsung kita kan ngerjainnya tuh di Google Dokumen. Nah Google Dokumen. Jadi nanti si panitianya tuh bisa memantau kita tuh ngetik apa aja gitu di situ. Ya jadi kita tuh bertiga tuh ngerjainnya di laptop masing-masing. Jadi kita tuh nanti pas pelaksanaannya tuh dibagi-bagi pengerjaan soalnya. Kalau untuk soalnya sendiri itu cuma berapa soal gitu, kalau gak soal 15 soal. Nah itu tuh soalnya tuh emang esai semua gitu. Iya gitu. Ya aduh ini gimana gitu kan ya. Aduh untungnya tuh karena kerja sama tim yang baik, alhamdulillah pada saat itu di tanggal 12-nya kita tuh dapat LOA. Oh LOA. Ya ke email. Alhamdulillah kita masuk final. Masuk final langsung. Itu ngelawan dari mana tuh? Kalau untuk final sendiri itu kita ngelawan 5 diambil 5 terbesar ya. Oh iya. Ya 5 nilai tertinggi dari itu tuh kalau gak salah dari Surakarta, dari UGM, dari Stikas Bromius Bandung. Ya dari Semarang juga ada, dan salah satunya itu dari Piksi gitu. Gitu. Jadi sempat pesimis juga karena aduh ini gimana ini masuk final nih. Oh gitu. Berarti kemarin tuh yang waktu pengarahan, anggap aja pengarahan itu sebetulnya itu tuh langsung lomba bukan pengarahan atau gimana? Awalnya tuh pengarahan dulu di tanggal 30 April. Terus lombanya tuh di tanggal 7 Mei. Terus aku dapat LOA di tanggal 12 Mei. Oh gitu. Nah, tanggal 12 Mei. Terus ada simulasi lagi nih tanggal 14-nya, simulasi untuk yang final. Kalau yang final itu tuh terdiri dari 3 babak. Kalau yang kemarin kan yang pas awal babak seleksi kan cuma ada 1 ya. Yang ngerjain di Google Dokumen nanti dikumpul di Google Classroom. Gitu. Nah itu kan gak terlalu deg-degan banget kan ya. Kalau misalnya untuk di final ini terbagi dari 3 sesi. Nah sesi yang pertama sama kayak yang awal itu, kita tuh ngerjain bareng-bareng kan bertiga, laptopnya tuh masing-masing, kita tuh bagi-bagi soal gitu, soal esai, kerjaan soal esai, dan
ngerjainnya tuh sama kayak di Google Dokumen gitu, terus nanti dikumpulin di Google Classroom. Nah setelah itu kita istirahat. Nah di sesi keduanya itu kita itu pakai aplikasi Kahoot. Aplikasi itu tuh jadi nanti kita tuh dikasih soal, terus dikasih soalnya itu kalau misalnya orang yang paling cepat atau kelompok yang paling cepat ngejawab dan jawabannya bener, itu nilainya lebih tinggi. Oh, dan berarti ada poin plusnya berarti ya. Iya gitu. Nah pada saat itu lombanya tuh tanggal 21. Nah pada saat itu tuh emang bener-bener di Kahoot tuh emang rada hektik banget, soalnya kan Tapi itu ada sistem minus nggak di Kahoot itu? Oh, nggak ada. enggak. Cuma waktu itu tuh ada kendala dari panitia itu, tiba-tiba ada kendala. Tiba-tiba kita tuh semua terlempar dari pokoknya kita tiba-tiba keluar lah dari aplikasi iya? itu. Nah, pas masuk lagi, kelompok kita tuh jawabnya bener. Udah bener dan nilainya juga alhamdulillah ya waktu itu bener dan nilainya lumayan besar. Tapi kelompok kita tuh skornya tuh gak nambah-nambah. Oh, kenapa tuh ya, bisa gak nambah? Itu aneh itu. Padahal jaringan pun kita udah bagus gitu ya. Sempat kesal juga sih karena beberapa soal itu tuh sampai dari soal 10 deh kalau gak salah sampai soal ke 15 itu kita tuh gak nambah-nambah si skornya tuh. Terus kita tuh bilang ke panitianya, ini gimana gitu kan, minta pertanggungjawaban dari panitia gitu kan, soalnya kan kita emang benar-benar di sini kan harus benar-benar adil gitu kan ya. Betul, harus ya adil kata dong. panitianya alhamdulillah dari panitia juga ya nanti kita dihitung lagi gitu. Nah setelah itu alhamdulillah lah kita lumayan rada tenang. Nah setelah itu kita istirahat lanjut ke babak yang ketiga. Untuk yang babak yang ketiga itu soalnya tuh jadi kita tuh soalnya ditampilkan di Zoom meeting, terus kita tuh ngerjain, tapi ngerjainnya tuh si soalnya tuh cuma dikasih waktu 6 menit. Oh, satu soal, ya, satu soal. Ya. Oh, kayak ujian tembak gitu. Pokoknya dikasih waktu 6 menit. Itu esai juga? Esai. Aduh, susah banget. Sempat gimana ya pokoknya. Jadi kita tuh benar-benar yang kayak ditulis ulang lagi di lembar jawabannya, itu ngerjainnya di Google Dokumen juga. Sama, tapi sistemnya soalnya tuh di 6 menit 10 soal esai. Gimana gak deg-degan banget kan ya waktu itu, ya Allah gimana mau bagi-bagi soal ini. Jadi satu soal tuh harus benar-benar ada yang ngetik, ada yang mikir gitu ya. Gimana ini pokoknya hektik banget. Aduh pokoknya teh dari situ alhamdulillah beres. Nah waktu situ tuh jadi kita tuh kan beres di tanggal 21 Mei. Nah, untuk pengumuman juaranya tuh di tanggal 29 Mei. Pada saat itu bersamaan dengan pelaksanaan wisuda Hima IRM pelaksanaan wisuda jurusan IRM ya yang ada di Hotel Papandayan waktu itu pengumumannya. Jadi kan saya harus datang ke sana juga gitu. Jadi waktu itu tuh jadi Zoom-nya tuh di HP di Hotel Papandayan sambil itu sambil nunggu hybrid berarti lah, hybrid sambil nunggu kakak-kakak yang lagi wisuda gitu. Nah dari situ tuh masih belum kebagian kan pengumumannya tuh kan, karena waktu dulu tuh harus ikutan seminar dulu. Nah seminarnya tuh dari jam 8 kalau gak salah sampai jam 12. Nah, sebelum pengumuman itu ada seminar. Iya, dan kita tuh harus ikutan itu seminar itu. Nah setelah ikutan seminar itu langsung lanjut ke pengumuman gitu. Dari situ teh ya udah kayak yang udah pasrah aja lah pokoknya. Pasrah. Ya pasrah dan terus berdoa intinya mah. Dari situ teh alhamdulillah dapat juara 3. Aduh, gitu. Gimana tuh perasaannya dapat juara 3 di situ? Aduh, rasanya tuh lemes banget pas dikasih tahu itu tuh, ya Allah, sampai lutut tuh lemes banget. Di situ tuh kayak nggak nyangka, alhamdulillah perjuangan selama ini gitu ya, atas support teman-teman juga dari Hima, dari Bapak Pembina Hima IRM juga Pak Yuda, terus dari Bapak dosen-dosen gitu yang udah ngebimbing kita juga, dari teman-teman juga yang udah benar-benar support banget. Alhamdulillah setelah itu benar-benar yang kayak alhamdulillah perjuangan selama ini tuh bisa terbayarkan gitu. Oh gitu.
Dapat apa nih juara 3 tuh teh, dapat apa tuh? Juara 3 tentunya dapat sertifikat ya. Oke, Kalau alhamdulillah dapat uang pembinaan juga. Aduh, lumayan tuh. Iya. Uangnya berarti dibagi 3. Iya, dibagi 3. Oke. Itu apa ya? Uangnya Iya. Uangnya berapa? Iya, boleh dong. Boleh. Boleh di-share. 1.200.000 dibagi Aduh, 3. lumayan. Kalau juara satunya tuh dapat berapa? Tahu Kurang nggak tuh? tahu, Oh, soalnya nggak dikasih nggak. tahu pas pengumuman itu tuh kan kita tuh dikasih tahunya kita juara 3 gitu. Nggak Oh, cuma dikasih tahu gitu. kita tuh bakal dapat uangnya berapa aja gitu Oh, kan. nggak dikasih tahu. Iya, gitu. Tapi itu waktu daftar ada bayar atau gitu nggak? Ada. Oh, ada. Pembayarannya tuh 260.000 Per kelompok. ya, per kelompok. Oh, Gitu. Seru Sempet juga gak ya. nyangka. Iya, gitu. Seru juga, tapi ya gimana ya, harus bener-bener apa ya, harus meluangkan waktu, harus banyak berkorban juga gitu. Soalnya waktu dulu kan berbarengan banget atau berdekatan banget sama lebaran gitu ya, dimana orang-orang lain itu kan kalau lebaran tuh kumpul sama keluarga, kita tuh harus bener-bener fokus buat lomba juga gitu. Selain dari kumpul keluarga, kita juga harus itu harus bisa ngebagi waktunya juga sih sebenarnya. Oh, gitu. Tadi nih saya kepikiran nih dari tadi, ada penasaran. Tadi sempat nyebutin LOA ya kalau nggak salah. Iya. Loh, itu apa sih? LOA tuh? Letter of Acceptance. Itu buat apa sih fungsinya? Jadi kayak apa ya, pernyataan bahwa kita tuh masuk ke babak final kalau di situ. Buat itu. Iya. Soalnya yang saya tahu sih kayak LOA tuh kayak misalnya udah selesai nyusun LOA kayak gitu kan. Kayak gitu juga pakai LOA kayak gitu. Iya, pakai itu. Jadi di situ tuh isinya tuh kita masuk babak final, terus di bawahnya tuh di lembar keduanya tuh disebutin orang-orang atau kelompok-kelompok mana aja yang masuk ke finalnya waktu dulu aku lomba gitu. Kalau untuk yang jurnal sih aku kurang tahu ya, soalnya belum mulai ya. Mau PKL dulu kan ya. Iya, harus PKL dulu. Iya, Teh. Boleh nggak sih Teteh kasih tips gitu gimana sih caranya buat Teteh belajar gitu kan? Aku juga kayak sulit belajar gitu, apalagi manajemen kan kayak aduh banyak banget bacaannya, susah gitu. Kalau tips dari aku sih yang pertama itu harus niat. Nah, selain dari niat itu ya kita harus benar-benar punya keinginan, punya target, dan punya motivasi gitu untuk kita tuh misalnya motivasi saya dulu tuh yang pertama yang pengen banget itu ketika saya di Pixi tuh pengen membuat memberikan suatu prestasi gitu buat Pixi. Nah, itu salah satu motivasi saya ya. Nah, dari situ tuh jadi saya tuh terus terpacu untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Untuk belajarnya itu jadi kita tuh pokoknya beli buku-buku kayak gitu kan, terus pinjam-pinjam buku dari kakak. Beli bukunya pakai uang sendiri. Iya. Aduh. Iya, modal juga ternyata harus modal ya. Gitu. Nyari-nyari buku gitu di Shopee gitu. Terus setelah itu tuh kita tuh bagi-bagi, kan kita tuh bertiga ya. Jadi dibagi-bagi gitu. Ada yang bagian coding, ada yang bagian MIK atau manajemennya, ada juga yang bagian kalau untuk TIK sih waktu dulu tuh nggak ada ya, karena lebih kepada rekam medisnya aja gitu. Jadi bagi-bagi gitu. Terus belajarnya tuh ya kita lebih ke merangkum apa yang kita dapetin di kelas, dari materi-materi dosen juga. Terus kita tuh dapat pengarahan dari dosen juga. Selain dari kita belajar, jadi kita tuh dapat pengarahan dari dosen. Jadi kita bisa nanya-nanya ke dosen juga, dikasih latihan soal juga gitu. Terus nanya-nanya ke demisioner seperti ke Teh Bilgi, Teh Hilda, Teh Nazil yang udah berpengalaman juga di lomba yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi alhamdulillah sih benar-benar beruntung banget dikelilingi orang-orang yang support banget gitu, terutama Bapak Pembina kita, Bapak Yuda Syahidin yang selalu support dari awal saya lomba gitu, pokoknya sampai alhamdulillah dapat lomba ini. Terus selain itu tuh kita tuh dapat lomba ini tuh bareng sama Himai RMIK gitu. Soalnya teman saya tuh kan tiga orang. Nah, yang satunya tuh Nala Kamelia tuh dari Himai RMIK. Jadi kita tuh collab gitu. Ya, gitu alhamdulillah ya. Gitu. Seperti itu. Kan banyak ya mahasiswa yang kayak mahasiswa kupu-kupu,
kunang-kunang gitu. Mereka Kunang-kunang. kan semua butuh motivasi ya untuk biar aktif di organisasi, aktif di lomba-lomba. Boleh dong kasih motivasi buat mereka teh. Oh, dari aku jangan takut untuk mencoba hal yang baru selagi itu positif dan lingkungan sekitar juga mendukung. Ya terus lanjutkan gitu, dan jangan lupa ibadah kepada Tuhan, gitu yang paling penting. Dan jangan lupa restu dari kedua orang tua, itu sih yang paling penting banget. Ridho walidain ya teh. Itu benar banget. Aduh teh, terima kasih banyak teh udah datang nih ke sini. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak ya teh, kayak aku tuh bisa belajar dari teteh, tahu kayak orang tuh nggak bisa gitu kemana-mana sendirian, tetap harus banyak dukungan dari orang lain. Terus kan harus ada support system harus punya support system ya kan. Ya, support system itu sangat berpengaruh banget, terutama dari lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitar kita itu sangat mendukung, ya sangat baik gitu ya, jangan pernah tinggalkan mereka juga. Oke. Siapa nih support systemnya, jadi penasaran lah. Keluarga sih yang paling penting. Keluarga orang tua, ya. teman-teman, Iya betul sahabat. Betul sih, betul. Hima IRM gitu, sangat support sekali. Pak Yuda juga sangat mensupport sekali kita kan ya Bapak. Buat partner saya, Ketua Hima, Laila yang selalu support saya juga. Betul. Berarti kita semua harus punya support system biar bisa maju untuk ke depan gitu. Terus maju terus ke depan. Oke teh, kita jargon Hima IRM dulu dong. Boleh dong teh. Boleh ajarin aku dong jargonnya. Oke. Yang pertama, ketika saya bilang Hima IRM, nanti jawab cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Oke, boleh ya. Aku yang mulai nih. Boleh. Hima IRM, cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Oke. Jangan lupa ya buat teman-teman semua subscribe channel YouTube-nya Pixie TV. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Komen juga loh, harus ya teh ya? Iya dong. Dan bunyikan notifikasi loncengnya. Dan komennya itu harus selalu positif ya teman-teman. Iya, komen-komen yang membangun. Oke, terima kasih teh. Terima kasih juga Fahmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.